Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 906, Cari Mati Sendiri. Dari tadi si penjaga pedang sama sekali tidak melakukan apapun. Ketika dia akhirnya turun tangan, Dimas Wu melayang terbang dibuatnya. Hal yang mengejutkan ini membuat Taoti benar-benar sangat terkejut. Asal tahu saja, setelah Dimas Wu menyerap kekuatan misterius itu, kemampuannya tiba-tiba saja meningkat drastis. Dia bisa menghabisi Raja Mayat dengan sebuah jurus, tetapi sekarang, hanya dengan satu jurus dia sudah dikalahkan oleh penjaga pedang. Bisa dilihat, kemampuan penjaga pedang ini benar-benar sangat hebat. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh iblis, maka semakin tinggi pula ilmu yang dimiliki oleh pendeta Tao. Di atas langit masih ada langit. Sekarang Taoti sudah tidak bisa merasa tenang. Tidak peduli menjadi sekuat apapun Dimas Wu, akan tetap ada yang lebih kuat darinya. Mereka yang berjalan di jalan ini tidak akan mungkin bisa mujur terus. Kedepannya masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Nyawa mereka hanya ada satu. Tubuh Dimas Wu yang melayang, seperti menggambarkan keadaan menyedihkannya ketika melewati angkasa. Di tengah hujan darah, tubuh itu bergerak sangat cepat, kemudian mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan tanah di tempat itu melayang beberapa meter tingginya. Serangan sederhana ini membuat Dimas Wu terluka sangat parah. Tulang di sekujur tubuhnya seperti hancur, organ tubuhnya juga mengalami luka yang cukup serius. Wajahnya terlihat sangat pucat, muncul bekas darah di bibirnya, matanya terlihat sangat kaget. Tetapi bagi Dimas Wu, luka yang dialaminya ini sama sekali bukan sesuatu yang besar. Rasa ketakutan yang dirasakan di dalam hatinya membuatnya menggertakkan giginya. Penjaga pedang ini benar-benar sangat kuat, pantas aja dia bisa diberi tugas untuk menjaga pedang misterius ini. Musuh sekuat ini benar-benar sangat menakutkan, tetapi Dimas Wu selalu menerima tantangan sulit. Semakin besar yang harus dihadapinya, maka semakin besar pula keberaniannya. Sekuat apapun lawannya, dia tetap tidak akan menyerah. Dimas Wu berbaring di lantai, dia segera menggunakan jurus teknik pemulihan, memulihkan semua luka di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia bangkit, melihat tempat yang kosong itu. Dia kemudian dengan serius mengatakan, "Aku tidak memiliki maksud untuk menjadi musuhmu. Aku tahu, menjaga pedang ini adalah tanggung jawabmu, tetapi aku datang ke tempat ini, tidak lain adalah untuk mencari tahu tentang sesuatu. Aku dapat merasakan, pedang ini memiliki hubungan dengan diriku. Dengan mencabutnya, maka aku bisa membereskan keraguan yang ada di dalam hatiku. Setelah itu aku akan meninggalkan tempat ini. Aku harap kamu tidak mempersulitku." Tekad Dimas Wu tetap tidak berubah. Dia mencoba meyakinkan penjaga pedang dengan nada bicara yang baik. Dia berharap penjaga pedang bisa menimbang hal tersebut. Setelah penjaga pedang mendengar hal tersebut, penjaga pedang tanpa ragu mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu mencabut pedang itu. Hari ini, kamu juga jangan berpikir untuk bisa meninggalkan tempat ini." Baru saja mengatakannya, tiba-tiba awan dan angin berkumpul, bebatuan bergerak-gerak, udara terasa sangat panas, sebuah tangan yang sangat besar turun dari langit, menutupi matahari, sebuah tenaga yang mengancam kemudian dilepaskan, langit tiba-tiba seperti akan runtuh, tempat itu seperti ditekan, semuanya yang ada di tempat itu bergetar hebat, tempat itu seolah tidak sanggup menahan kekuatan sebesar ini, seperti akan meledak. Dimas Wu tiba-tiba saja merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat muncul di atasnya. Tubuhnya seperti ditekan, darahnya bergejolak dengan kuat, saraf-saraf di otaknya hampir saja putus, di keningnya, urat-urat bermunculan, bola matanya seperti hampir melompat keluar. Dia merasakan tekanan yang sangat kuat, dan dia mengandalkan tubuhnya dan juga kekuatan di dalam dirinya menahannya. Tanpa diragukan, Dimas Wu segera memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Aura kekuatan yang cukup besar kemudian berputar-putar di tangan kanannya. Berikutnya, dia membidik tangan besar tersebut, lantas melepaskan serangannya. Ketika dilepaskan, terdengar suara yang sangat keras, sebuah kekuatan yang sangat besar,
diselimuti oleh kekuatan iblis yang sangat dahsyat, meluncur menuju ke udara, berubah menjadi sebuah cakar naga yang sangat besar. Cakar naga tersebut seperti menutupi langit dan matahari, kekuatannya sangat dahsyat, muncul aura penghancur dari cakar tersebut, melesat menerjang udara tanpa keraguan sedikitpun. Cakar naga ini tidak bisa diremehkan. Menarik juga, aura iblis kemudian memenuhi angkasa, tiba-tiba saja terdengar suara dari penjaga pedang. Jelas sekali, penjaga pedang juga merasa agak terkejut dengan jurus yang dikeluarkan oleh Dimas Wu. Baru saja menyelesaikan perkataannya, jurus tangan raksasa yang dilancarkan oleh si penjaga pedang barusan, tiba-tiba saja mengeluarkan energi kekuatan yang mengerikan. Tenaganya bertambah lebih kuat, auranya juga terasa lebih dahsyat. Ancaman yang keluar dari jurus itu tidak terbayangkan. Wajah Dimas Wu terlihat kaget, tiba-tiba saja dia menambah kekuatan serangannya, membuat cakar naga yang telah terbang melayang di udara, berubah menjadi lebih besar, lebih dahsyat. Di saat bersamaan, dia kembali mengeluarkan energi iblisnya, membuat sekeliling dari cakar naga tersebut dipenuhi oleh angin hitam. Angin hitam itu kemudian bergerak melingkar naik ke angkasa, bergabung dengan cakar naga tersebut, menyerang tangan raksasa itu. Ketika dua jurus itu saling menyerang, sebelum kedua aliran tenaga itu bertubrukan, terjadi gesekan di udara, langit dan bumi berguncang, muncul aura dingin. Taoti tanpa disadari bergerak jauh menghindari tempat pertempuran ini, dia tidak henti-hentinya merasakan ketakutan di dalam hatinya. Jurus-jurus dan serangan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu dan penjaga pedang kali ini, benar-benar sangat mengerikan. Taoti sama sekali tidak sanggup menahan aura pertempuran ini, dia pun mundur, dan melihat pertempuran ini dari tempat yang jauh. Hong hong hong. Berikutnya, terdengar ledakan yang sangat mengagetkan, terlihat jurus cakar naga yang dikeluarkan oleh Dimas Wu barusan, dengan aura hitam yang mengelilinginya, beserta tangan raksasa yang bergerak turun ke bawah, saling bertabrakan di udara, dan permukaan tanah di tempat itu kemudian retak. Udara di tempat itu terasa sangat menekan, semuanya bergetar, langit juga berubah warna. Suara ledakan terus aja terdengar, telinga benar-benar dipekakkan oleh suara tersebut, dua tenaga besar bertabrakan, menyebar ke sekelilingnya, seolah-olah semua yang ada di atasnya hancur lebur. Tanah dan bebatuan yang melayang di udara, ianyap menghilang menjadi debu. Pepohonan yang berada di sekitar tempat itu, semuanya runtuh, daun-daun kering ikut berguguran, melayang-layang di udara. Tempat yang tadinya terlihat sangat segar ini, sekarang, berubah menjadi sebuah neraka yang mengerikan, semua benda di tempat itu hancur dan lenyap. Aroma-aroma kehancuran, melayang-layang di udara. Hong. Akhirnya, cakar naga Dimas Wu, lagi-lagi tidak bisa menahan jurus penjaga pedang, jurus yang dilancarkannya kemudian meledak. Tubuh Dimas Wu, karena desakan dari tenaga yang sangat kuat, lagi-lagi terbang melayang, di bibirnya, darah segar kembali muncul, darah segar itu, memberikan pemandangan yang indah di tempat yang terlihat suram ini. Peng! Tanpa diragukan, setelah Dimas Wu melayang di udara, tubuhnya akhirnya terjatuh di tanah dengan keras, muncul suara yang keras, yang menyebabkan debu-debu di sekitarnya berterbangan. Serangan pertamanya gagal, serangan keduanya lagi gagal. Menghadapi penjaga pedang, Dimas Wu sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Meskipun dia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, dan melancarkan serangannya, dia tetap saja kalah. Dimas Wu kemudian berbaring di tanah, sekujur tubuhnya terluka berat, dia terlihat sangat menyedihkan, wajahnya berkerut, ekspresinya benar-benar tidak menyenangkan. Di saat itu, ketika situasi perlahan-lahan kembali tenang, suara penjaga pedang kembali terdengar, aku sudah mengatakannya, tempat ini adalah tempat yang tidak boleh didatangi, kamu datang ke tempat ini untuk mencari kematianmu sendiri. Suara penjaga pedang terdengar dingin, dan tidak berperasaan. Di saat yang sama, di dalam nada bicaranya, juga dapat terlihat betapa dia sangat tidak menyukai Dimas Wu. Sikap Dimas Wu yang sama sekali tidak tahu diri, membuatnya merasa sangat tidak senang.
Mendengar perkataan dari penjaga pedang ini, muncul tekad yang bulat di dalam mata Dimas Wu. Dia berusaha kuat menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, bangkit dari tanah. Berikutnya, dengan wajah yang sangat serius, dia berkata dengan tegas, "Jangan terlalu cepat mengatakannya, kamu memang sangat kuat, tetapi aku tidak takut. Hari ini, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tetap akan mencabut pedang itu." Baru saja Dimas Wu mengatakannya, tiba-tiba muncul suara petir yang membahana. Suara penjaga seperti suara petir yang membahana, "Kalau begitu berikan nyawamu." Setelah suara yang membahana itu memenuhi di angkasa, tiba-tiba saja muncul serangan-serangan yang sangat dahsyat, yang berjatuhan seperti bom. Hujan bom ini sangat banyak, setiap bom seperti matahari kecil, mengeluarkan cahaya, menyebarkan energi panas. Matahari kecil yang tidak terhitung jumlahnya, menutupi langit, turun dengan sangat deras, dengan membawa aura penghancur yang sangat kuat, melayang turun menuju ke arah Dimas Wu yang berdiri di tanah kosong. Dimas Wu yang diserang oleh serangan yang tidak terhitung ini, merasa benar-benar sangat kaget di hatinya. Dia tahu, mungkin saja kali ini penjaga pedang benar-benar telah menunjukkan kehebatannya. Jika tubuhnya sampai terkena serangan hujan itu, tubuhnya ini pastilah akan hancur dan lebur. Dimas Wu mana mungkin berani berlama-lama, sepasang matanya memancarkan aura hitam. Di saat yang sama, muncul warna darah di dalam mata itu, sekujur tubuhnya memancarkan aura iblis yang sangat kuat. Aura iblis itu kemudian menyelimutinya, bayangan tubuhnya itu tiba-tiba saja membesar, dalam waktu singkat berubah menjadi Raja Iblis yang sangat besar. Aura pembunuhnya terpancar sangat kuat, tangan iblisnya diarahkan pada langit. Ketika serangannya dilancarkan, serangan kuat dari Raja Iblis kemudian melesat menuju angkasa. Aura kegelapan iblis kemudian menyebar ke seluruh penjuru. Kekuatan dari Raja Iblis berbeda dengan biasanya. Energi iblis yang bergerak dalam harmoni bersatu membentuk sebuah tangan iblis yang sangat besar, kemudian menyerang hujan bom yang turun dengan dahsyat. Hujan bom yang panas dan membara itu menghancurkan debu-debu yang ada di sekitarnya, menembus asap hitam, dengan cepat bergerak turun, seolah-olah tidak bisa dibendung. Telapak iblis yang dipenuhi oleh aura dari iblis bergerak menuju angkasa, menyerang hujan bom itu. Hong! Tiba-tiba saja, telapak iblis dan hujan bom saling bertabrakan, asap hitam kemudian mengepul, cahaya berpendar, suara yang memekakkan terdengar sangat keras, mengguncang sampai langit ke-9. Setelah tabrakan energi kekuatan yang sangat dahsyat itu, udara di sekitar itu kemudian menyebar, bergetar hebat. Tetapi, setelah bertabarakan, kedua energi itu malah tidak bergerak, diam di udara, berusaha bertahan, tidak bergeming. Keduanya seolah-olah sama-sama kuat, tidak ada yang berada di atas apapun. Tidak ada yang tahu, dalam serangan kali ini, siapa yang akan kalah. Peng! Berikutnya, terdengar ledakan yang sangat keras, telapak iblis yang dilancarkan oleh Dimas Wu, hancur, menghilang, berubah menjadi energi-energi iblis, melayang-layang di udara. Sementara hujan bom yang dilancarkan oleh penjaga pedang, berhasil menembus aura energi iblis yang tebal, bergerak turun, meledak di atas tubuh raksasa Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.